Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Henry Utomo, guru PAI SMK Islamiyah 1 Garut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang sekaligus mahasiswa PPG PAI Transformasi Batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11 semester 1 dengan materi Syu'abul Iman, diantaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke, kita lanjut dengan membaca literasi dengan tadarus Quran, membaca Quran surat Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sebelum kita lanjut ke itu, kita nyanyikan lagu dulu Indonesia Raya bersama-sama ya. Silakan semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat nggak hari ini? Berangkat semua kayaknya ya? Coba untuk lebih yakinnya kita absen dulu ya. Aprilia, oh nanti yang saya absen itu sebutkan nama-nama binatang dalam bahasa Arab ya. Jadi berdiri, terus langsung sebutkan nama-nama dalam bahasa Arab, gitu ya. Seperti biasa ya. Aprilia Wulandari. Hadiro. Janalun. Oh ya, apa artinya? Unta. Unta. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan Syu'abul Iman, di kelas 10 kita juga sudah pernah membahas mengenai Syu'abul Iman ya. Ada yang masih ingat gak? Kira-kira siapa? Coba yang masih ingat. Oh ya, silakan. Cabang keimanan yang berhubungan dengan lisan, hati, dan perbuatan. Oh ya, beri aplaus ya buat teman kalian, Neha ya. Nah, untuk kali ini nanti kita akan
membahas terkait syu'abul iman. Ada 4. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu ya. Yang pertama yaitu apa hubungan antara ucapan lisan dengan kualitas iman seseorang? Yang bisa siapa coba? Saya. Ya, silakan. Hubungannya sangat erat karena ucapannya yang baik, jujur, dan bermanfaat menunjukkan hati yang bersih dan iman yang kuat. Sebaliknya, jika seseorang berbohong, memfitnah, atau menyakiti orang lain dengan kata-katanya, hal itu menandakan lemahnya iman di dalam hatinya. Oke, beri aplaus ya buat teman kalian ya. Ya, betul. Jadi hubungan antara ucapan lisan dengan kualitas iman seseorang itu sangat erat. Karena apa? Seseorang itu dilihat dari lisannya. Kita lanjut ya, materi kita yaitu tentang syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Yaitu cabang-cabang iman. Yang pertama yaitu memenuhi janji atau al-wafa bil ahad. Kemudian yang kedua mensyukuri nikmat atau asyukru ala ni'mah. Kemudian yang ketiga memelihara lisan atau hifzul lisan. Kemudian yang keempat menutup aib orang lain. Apa? Satrul aurah ya. Nah, dalam pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tujuan pembelajaran ya. Yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian syu'abul iman serta keterkaitannya dengan keimanan seseorang. Yang kedua, menganalisis makna dari 4 cabang iman, yaitu memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan, dan yang keempat menutup aib orang lain ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli yang mendasari pentingnya perilaku tersebut. Jadi nanti kalian ada diskusinya juga, nanti mencari dalil naklinya. Oke, sebelum ini coba kita ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya bisa berdiri coba. Kalian masih ingat nggak permainan kita yang bercermin itu? Masih ingat ya? Yang bercermin. Kalian coba berpasang-pasangan. Tapi pasang-pasangannya laki-laki, perempuan-perempuan ya. Coba berpasang-pasangan, terus berhadapan-hadapan. Kalian berhadapan-hadapan coba. Coba yang jadi orang nanti membuat gerakan, kemudian yang jadi cermin itu nanti bisa mengikuti gerakan dari yang jadi orang tersebut ya. 1, 2, 3. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Shadaqallahul adzim. Coba dibaca ya artinya coba. Bisa ya. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 38. Ya, terima kasih ya. Beri aplaus buat Arja ya. Jadi kalau kita sudah berjanji itu harus ditepati. Kenapa? Karena kalau tidak ditepati itu nanti akan hilang yang namanya kepercayaan. Ini ada pendapat dari Imam Malik ya, berpendapat menepati janji itu wajib jika membuat orang lain melakukan tindakan tertentu, dan apabila janji tersebut tidak dipenuhi ia akan rugi atau mengalami kesulitan. Ini contohnya ya. Yang kedua mensyukuri nikmat atau asyukru alan nikmah ya. Diterangkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Coba kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa irta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabis syadid. Ya, ini ada kita konsep mengenai mensyukuri nikmat. Ya, syukur membuka atau menampakkan nikmat, pemberian, anugerah, kebaikan dan kesenangan. Lawannya dari syukur apa? Kufur. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi kufur nikmat, tapi kita harus selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu ya. Jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita lanjut lagi. Ini ya, ini contohnya selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tenang makan ya. Kita harus bersyukur. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara lisan, hifzul lisan ya. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadidan. Kemudian yang terakhir yaitu menutup aib orang lain ya. Aib itu yaitu celah atau cacat atau nista atau noda atau perilaku noda atau sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang harus ditutupi. Itu aib. Saya akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok. Ini ada 20 siswa dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti kalau saya bilang, oh nanti berhitung ya. Kalau saya bilang berhitung, kalian berhitung. Berarti 1, 2, 3, 4-nya baru dor. 1, 2, 3, 4-nya dor ya. Siap ya? Ulangi ya. Silakan berhitung mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dor. 1, 2, 3, dor. Nanti kalian setelah ini langsung membentuk kelompok sesuai dengan angka. Tadi kalian 1 berarti ke 1 menjadi kelompok jadi 1, 2, 2, 3, 3. Dor itu berarti 4 ya, kelompok 4. Oke, silakan bisa ke kelompoknya masing-masing. Langsung membentuk itu ya. Membentuk kelompok, duduknya mengelompok. Ya ditoto meja kursine. Mubeng mejane kursine digawe mubeng. Oke, contoh ya. Tak kasih contoh 1. Mbak orang tak puter isan wae. Nah, oke ya. Rasa lurus ya iki miring nah. Miring terus iki koyo iki. Kaget. Nah bisa iki rene mana bending. Oke, terlalu mojok nggak kelihatan. Kesini lagi aja. Sini lagi. Oke, sudah membentuk kelompok ya. Nanti kalian diskusi, tapi sebelum diskusi saya mau memperlihatkan gambar ya. Jadi kalian mengamati gambar ini. Itu ada gambar terkait mata pelajaran kita ya. Yang pertama tentang memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga tentang menjaga lisan, yang keempat tentang menutup aib orang lain. Coba yang pertama memenuhi janji. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan? Siapa coba? Nah, silakan. Gambar ini menunjukkan seorang siswa yang menepati janjinya kepada guru dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sikap ini mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam Islam, menepati janji termasuk tanda keimanan dan membuat orang lain percaya kepada kita. Oke, beri aplaus ya buat teman kalian ya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, gambar mensyukuri nikmat. Siapa yang bisa coba? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Intan ya. Gambar ini terlihat dua siswi yang sedang belajar dan saling berbagi ilmu. Ini menggambarkan rasa syukur atas nikmat Allah berupa ilmu pengetahuan. Mensyukuri nikmat bisa dilakukan dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak menyombongkan diri. Ya, luar biasa ya teman kalian ya. Begitu aplaus ya. Oke, saya kasih waktu 30 menit ya untuk berdiskusi. Kalian ikuti arahan yang ada di LKPD, yaitu membuat
semacam PPT yang mana langkah-langkahnya itu ada di LKPD. Nah, silakan bisa dimulai dari sekarang. Pak, saya bertanya. Oh ya, silakan Nadia. Ada apa? Ini kita cari contohnya harus contoh yang nyata atau nggak harus nyata? Terkait contoh ya. Temanya apa? Mensyukuri. Syu'abul iman. Mensyukuri. Mensyukuri nikmat ya. Untuk contoh itu bisa yang nyata maupun yang sesuai ya. Silakan bisa dibuat dua-duanya lebih bagus. Misal salah satu ya nggak apa-apa, lebih baik yang nyata. Tapi dua-duanya lebih baik lagi. Oke. Ya, sama-sama. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Karena sudah selesai, masing-masing kelompok silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya, bisa berdiri, kemudian hadap ke teman-teman kalian. Kelompok 1 mana? Silakan bisa ke depan. Oh ya, sudah ngirim semua ya ke WA ya. Ya, ini saya buka dulu ya, sudah tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat dan akan dibacakan oleh teman-teman saya. True story. Suatu hari menjelang Idul Fitri, seorang penjahit di kampung bernama Bu Retno mendapat banyak pesanan baju. Di antara pelanggannya ada seorang ibu-ibu yang menitipkan uang pas-pasan sambil berkata, "Tolong ya Bu, baju ini untuk Idul Fitri anak saya." Mendekati hari raya, mesin jahit Bu Retno rusak. Banyak pesanan belum selesai, termasuk baju anak ibu itu. Walau capek dan kekurangan waktu, Bu Retno menepati janjinya. Ia meminjam mesin dari tetangga dan begadang semalam agar semua pesanan selesai. Ketika ibu itu datang mengambil baju, air matanya menetes karena bahagia. Bu Retno tersenyum lelah tapi tenang. Ia berkata, "Janji harus dipenuhi Bu, kalau tidak orang bisa kehilangan kepercayaan." Baik, kemudian coba saya mau melakukan refleksi diri ya. Dari pembahasan tadi kita sudah membahas tentang syu'abul iman. Itu menarik nggak kira-kira? Coba kalau menarik berarti harus ada yang bisa mengasih kesimpulan ya. Silakan dari kalian ada yang mau memberikan kesimpulan bisa disampaikan. Silakan. Siapa? Saya. Ya silakan. Tadi ya. Dengan mengikuti pembelajaran ini, kita jadi tahu bahwa kita sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam bertindak, seperti berkata harus jujur, terus bersyukur kepada Allah dan menjaga rahasia teman, tidak menyebarkan aib orang lain. Oke, baik, beri koplos buat teman kalian Nadia, luar biasa ya. Baik, jadi pembahasan kita tadi itu tentang syu'abul iman ya. Jadi supaya kita nanti lebih hati-hati dalam bertindak ya. Untuk sebagai bahan evaluasi, saya akan melakukan kuisis ya. Kuisisnya coba saya share ya ke HP kalian semuanya, ke grup ya. Nah, kalian bisa klik linknya. Kemudian nanti ini belum tak buka ya. Oke, untuk bahan evaluasi silakan kalian bisa kerjakan kuisis ya. Silakan. Oke, bisa dilihat itu ada peringkatnya langsung. Nilai tertinggi itu atas nama Intan ya. Tuh, nomor 2-nya atas nama Nadia ya. Nomor 3-nya itu atas nama
Siapa? Salsabila ya. Bisa dilihat. Oke, puisi sudah. Baik, sebelum saya akhiri, nanti sampai bertemu minggu depan kita dengan pembahasan materi berikutnya, yaitu mengenai menghindari akhlak masmuhmah ya. Sebelumnya kita coba lafalkan, kita baca berdoa bersama-sama untuk menutup acara kali ini ya. Kita dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.